Pusat Produksi Pertanian Indonesia, yakni Provinsi Jawa Barat, mengalami kekeringan dan mengancam produksi pertanian. Bagaimana kondisi saat ini di sana? Kita langsung bergabung bersama Fazilah Hairunisa di Bandung, Jawa Barat. Fazilah, beberapa sentra pertanian kini terdampak kekeringan. Bagaimana kondisinya saat ini? Gilang, memang kekeringan ini semakin meluas atau bahkan hampir merata di seluruh Provinsi Jawa Barat, dan salah satunya yaitu di lumbung-lumbung padi nasional, yaitu yang terjadi di Indramayu, di mana Indramayu ini menjadi salah satu daerah yang paling parah mengalami kekeringan di Provinsi Jawa Barat selama musim kemarau ini. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Indramayu, lahan yang mengalami puso atau gagal panen ini mencapai 4.278 hektar. Selain puso, ada pula lahan yang mengalami kekeringan berat, yaitu seluas 2.247 hektar. Kondisi kekeringan parah ini terutama terjadi di daerah yang berada paling ujung dari saluran irigasi, diantaranya yaitu Kecamatan Kadanghaur, Losarang, Gantar, Hargelis, Cikedung, Terisi, Gabus Wetan, hingga Kecamatan Sindang. Untuk mencegah puso, pihak Dinas Pertanian Indramayu juga sudah berupaya melakukan langkah antisipasi, yaitu selain memberlakukan jadwal gilir giring dan pengawalan distribusi air, pihaknya juga melakukan pompanisasi dan normalisasi saluran-saluran air. Sementara itu, kekeringan juga meluas di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ribuan hektar areal sawah gagal panen. Hingga saat ini kekeringan terparah terjadi di 7 kecamatan di Kabupaten Subang, yaitu Kecamatan Ciasem, Belanakan, Pamanukan, Pabuaran, Pusaka Naga, Dagon Kulon, dan Sukasari. Dari 3.000 hektar areal sawah, 500 diantaranya yang baru ditanami padi 2 bulan ini mengering akibat kurang pasokan air. Dan sekitar 15 hektar tanaman palawija milik warga juga kekeringan. Palawija ini tumbuhnya tidak sempurna, bahkan sudah banyak yang mati. Tanaman palawija yang gagal panen antara lain yaitu terong, kacang panjang, pare, dan brokoli. Dan ini adalah wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan di Provinsi Jawa Barat. Itu mulai dari Karawang, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Subang. Bisa dilihat ini hampir merata di seluruh daerah. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menyatakan beberapa waktu lalu ini menyatakan Provinsi Jawa Barat ini darurat kekeringan di musim kemarau tahun ini. Sementara akibat kekeringan yang terjadi di lumbung-lumbung padi nasional ini juga berdampak pada produksi beras di Jawa Barat. Seperti yang bisa Anda lihat dari data grafik, dan pertengahan tahun ini produksi beras ini sudah mencapai 7,5 juta ton, di mana target awal pada tahun 2012 ini yaitu 13,5 juta ton. Namun perlu diwaspadai ini karena adanya kekeringan ini mengancam masa panen berikutnya. Dan berdasarkan data dari Dinas Pertanian Jawa Barat ini, luas lahan yang mengalami kekeringan ini sebanyak 67.557 hektar. Gilang. Fazilah, lalu apa antisipasi dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi permasalahan kekeringan ini? Terkait dengan penanganan masalah kekeringan ini, pagi tadi kami sudah mewawancarai Gubernur Jawa Barat yaitu Ahmad Heriawan di rumah dinasnya terkait dengan penanganan kekeringan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, dan berikut cuplikannya. Saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat yaitu Bapak Ahmad Heriawan untuk berbicara mengenai penanganan kasus kekeringan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Langsung saja, Pak, gimana nih Pak? Kekeringan di Provinsi Jawa Barat ini kan semakin meluas dan bahkan merata ya Pak, hampir merata Pak di Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah provinsi juga sudah menyatakan darurat kekeringan. Ini bagaimana Pak cara mengatasinya? Kalau kita nyatakan sebagai darurat kekeringan itu adalah sengaja ya, semenjak awal supaya masyarakat siap, mari kita hadapi, antisipasi segala kemungkinan yang terjadi akibat kemarau ini. Berbagai cara sudah kita lakukan, dari mulai kita bagi-bagi pompa ya, karena boleh jadi ada permukaan air sungai yang di bawah permukaan sawah, kemudian ditarik pakai pompa. Itu biasa, setiap tahun kita lakukan, tapi sekarang masif ya. Yang kedua, kemudian kita juga membuat sumur pantek ya, jadi kita melobangi bumi, bikin sumur. Kalau di bawah ada persediaan air tanah, kemudian kita angkat juga. Yang ketiga, tentu juga pada posisi di mana air masih ada, kita membuat sebuah kesepakatan ya, kesepakatan untuk mengalirkan air ini ke zona-zona tertentu secara bergiliran. Nah, tentu saja pada saat yang bersamaan kita harus juga melakukan cara bagaimana air tersebut, air baru datang dari langit. Hujan buatan kita akan segera lakukan. Kita sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan tentu BPT Teknologi, Kementerian Ristek untuk segera melaksanakan
hujan buatan. Mudah-mudahan ini juga berhasil. Evaluasi di musim kekeringan ini Pak, apa Pak yang salah? Di musim kekeringan ini yang salah adalah ya tanah kita sudah tidak lagi menyerap air tanah lebih banyak. Kan seharusnya kira-kira 17% air hujan itu kan diserap tanah. Diserap tanah dan disimpan di danau dan embung-embung alam. Dengan cara seperti ini akan ada keseimbangan hidrologi air. Sehingga ketika seimbang yang terjadi adalah di musim hujan banyak air tapi tidak banjir, di musim kemarau ada panas, ada kekeringan tapi tidak sampai pada kekurangan air. Itu yang kita inginkan ke depan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Memang beragam upaya juga telah dilakukan untuk mengatasi kekeringan di Provinsi Jawa Barat ini, dan semoga musim kering atau kekeringan ini cepat berakhir. Sekian, Fazilah Hairunisa dan Sabago Metro TV. Gilang. Baik Fazila, terima kasih untuk laporan Anda. Fazila Hairunisa melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.